Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos, Kak Ago. Perpanjangan pembelajaran jarak jauh sekarang sudah diputuskan. Jadi PTM sekarang sudah di stop. Ini menjadi solusi yang terbaik sebenarnya karena memang keselamatan masyarakat, keselamatan siswa dan guru itu adalah yang paling utama. Namun ada juga sebagian orang-orang yang mengatakan sebenarnya PTM itu juga penting. Nah, lalu Kak Ago, bagaimana perpanjangan atau pembelajaran jarak jauh ini tapi tetap efektif itu seperti apa sebenarnya yang sudah diterapkan oleh pemerintah? Ya, jadi sebelum ke situ saya ingin jelaskan dulu bahwa sebenarnya dasar pemerintah menetapkan learning loss sendiri itu tidak terlalu kuat. Karena itu hanya diuji di beberapa provinsi saja, ya, nggak sampai setengahnya dari seluruh wilayah di Indonesia. Satu itu. Terus yang kedua adalah yang diuji itu kalau tidak salah hanya jenjang pendidikan sekolah dasar aja, SD dan SMP. Sedangkan SMA dan mahasiswa sejauh ini saya tidak melihat ya, ada hasil riset yang menyatakan terjadi learning loss di jenjang pendidikan menengah ke atas dan perguruan tinggi. Kenapa? Karena untuk jenjang pendidikan menengah ke atas dan perguruan tinggi itu siswanya itu sudah bisa kita katakan pada taraf kategori yang jauh lebih dewasa, ya kan? Dan mereka ini bisa mengikuti pelajaran dengan menggunakan aplikasi daring itu dengan jangka waktu yang cukup panjang, ya, sehingga kalau saya sebenarnya sih punya keyakinan ya bahwa di jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi itu mungkin learning loss-nya tidak terlalu besar gitu ya. Nah, tapi kalau untuk jenjang pendidikan dasar itu ya sangat mungkin sekali karena anak-anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran dalam sendiri ya, daring ya, dengan jangka panjang sendiri, mandiri gitu ya, dan mereka pasti akan kehilangan fokusnya. Ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan apa yang harus dilakukan. Nah, di sini pemerintah seharusnya memetakan gitu, mana jenjang pendidikan yang sebaiknya memang tetap dipertahankan untuk pembelajaran tatap muka. Bahkan di kampus pun ada sudah yang menyatakan bahwa setelah pandemi proses pembelajaran akan tetap dilakukan secara hibrid. Ada yang luring, ada yang daring gitu loh. Artinya apa? Pandemi itu sebenarnya membawa kita ke proses pembelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar yang baru dengan cara-cara baru dan terbukti itu bisa dilakukan. Ya, jadi pemerintah harus membedakan antara peserta didik yang mana dulu nih yang harus diefektifkan. Kalau untuk jenjang pendidikan menengah ke atas, mahasiswa mungkin sudah jauh lebih efektif. Nah, tinggal bagaimana untuk jenjang pendidikan dasar. Nah, satu hal sebenarnya yang perlu kita lihat adalah kita juga harus dengan adanya pandemi ini kita harus juga merefleksikan kembali apakah kurikulum yang diterima oleh anak-anak sekolah dasar saat ini sudah benar-benar kurikulum yang efektif untuk pandemi ya. Kalau memang kondisinya tidak mungkin menjejali anak-anak peserta didik itu dengan kurikulum yang menurut beberapa pengamat pendidikan kurikulum pendidikan dasar kita itu terlalu banyak, terlalu berat. Nah, tentu ada target-target pembelajaran ya, pendidikan yang sifatnya benar-benar basic, benar-benar dasar itu yang harus dipertahankan. Artinya pemerintah juga dengan memanfaatkan pandemi ini bisa mengevaluasi kurikulum untuk jenjang pendidikan dasar. Kalau memang tidak bisa tercapai secara keseluruhan, ya tentu saja ya dibuat target realistis ya kan, mana yang itu benar-benar tidak boleh terjadi learning loss di jenjang pendidikan dasar kita. Sebenarnya PTM di stop itu adalah hal yang paling tepat. Tapi memang ada hal-hal yang memang harus lebih diperhatikan. Seperti pemilihan mungkin dari jenjangnya, dari jenjang pendidikan itu sendiri ya, Kak Ago. Nah, Kak Ago, jika memang pemerintah harus memetakan, terus juga pemerintah juga harus tahu gitu ya. Tahu maksudnya dalam artian apakah
dari SD ini tetap daring, terus juga atau memperhatikan hal-hal yang lainnya. Nah, sebenarnya solusi apa yang bisa ditawarkan agar pembelajaran jarak jauh ini tetap dapat berjalan lancar untuk semua jenjang pendidikan, tapi juga ini adalah bagian dari keselamatan kita. Itu solusi apa yang bisa ditawarkan, Kak Ago? Ya, seperti saya katakan tadi, ya, jadi pemerintah itu harus mereview kembali, ya, melihat kembali kurikulum yang sudah ada. Kurikulum itu yang paling apakah utama. sudah sesuai dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, gitu ya. Nah, kalau misalnya kurikulumnya terlalu bobotnya terlalu berat, misalnya targetnya terlalu luas, misalnya, itu ya mungkin penyederhanaan kurikulum itu menjadi langkah yang lebih masuk akal gitu lah di situasi kondisi pandemi yang seperti saat ini, ya. Dan sekali lagi kita tidak bisa memaksakan, ya, nekat gitulah, ya, seluruh jenjang pendidikan itu melakukan pembelajaran tatap muka, ya kan, terutama jenjang pendidikan dasar, ya. Sudah banyak hasil pengamatan riset, ya, yang menunjukkan bahwa di jenjang pendidikan dasar ketika terjadi pembelajaran tatap muka terbatas, itu pelanggaran protokol kesehatannya lumayan cukup tinggi, gitu ya. Mungkin siswa masih memakai masker, ya kan, mungkin proses cuci tangan masih dilakukan, tetapi yang paling susah itu dihindari adalah berkerumun, ya. Namanya anak-anak ini sangat sulit sekali untuk dibatasi untuk tidak berkerumun. Karena terus terang banyak motivasi anak kembali ke sekolah itu bukan persoalan learning loss dan lain sebagainya. Dia pengen kembali ketemu dengan rekannya, kembali bercengkrama dengan teman-temannya, dan ketika dibatasi ini itu justru malah PTM itu tidak menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan lagi bagi mereka. Karena sudah dibatasi berbagai peraturan ini dan itu. Oke, jadi memang kurikulum yang memang harus dilihat lagi, jangan asal menjejalkan saja, apalagi kepada anak-anak, ya, Kak Ago. Betul. Jadi mereka nanti akan bahkan penerimaan pelajarannya akan bisa merasa berat, bahkan stres di kondisi seperti ini. Yang kedua adalah melihat kembali apakah ketika pembelajaran tatap muka terbatas itu masih terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Pelanggaran protokol kesehatan seperti apa yang paling banyak dilakukan oleh peserta didik, itu yang harus benar-benar diantisipasi dan dibenahi. Sehingga ketika kita bisa melampaui gelombang ketiga pandemi COVID-19, ketika kita kembali memutuskan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, kita tetap bisa berupaya mengendalikan pandemi di periode-periode berikutnya. Kita tentu tidak ingin dong terjadi gelombang keempat, gelombang kelima, dan seterusnya. Kita pada prinsipnya selalu berharap bahwa gelombang ketiga ini adalah gelombang pandemi yang terakhir yang kita hadapi. Tentu ini bukan hanya menjadi PR pemerintah, tapi ini adalah tugas kita bersama. Oke, Kak Ago, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pas lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.